Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Raisya Felinda Febriani, NIM 109.102500019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas kalkulus CL1 di soal yang pertama, yaitu diketahui grafik sebuah fungsi eksponen dengan Y sama dengan Fx sama dengan AB pangkat X plus C yang melewati titik 0,4, 1,7, dan 2,13. Di soal yang pertama, yaitu carilah nilai A, B, dan C dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Yang B itu hitunglah nilai F-1 dan F3. Yang C, carilah bilangan bulat terkecil agar FZ itu lebih dari 1 juta. Dan yang terakhir, carilah bilangan bulat terbesar Z agar FZ kurang lebih 1001. Di sini jawaban yang saya peroleh. Yang pertama, di sini kan titik dia itu melewati titik 0,4, berarti X-nya itu kita di sama dengan 0, ikut X-nya, terus masukin rumus dari fx-nya yaitu AB pangkat X plus C. Nih, di sini A kali B pangkat X, X-nya kita masukin 0 dan C. Jadi karena B pangkat 0 itu 1, ya langsung aja kita tulis A plus C sama dengan 4 di persamaan 1. Yang kedua, ada 4 ini kita peroleh dari Y ya, teman-teman. Lalu yang kedua, titik 1,7 dengan X-nya 1 dan Y-nya 7. Jadi langsung aja kita masukin rumusnya. A kali B pangkat 1 plus C sama dengan 7. Itu jadi persamaan kedua. Dan yang persamaan ketiga itu dari titik X sama dengan 2 dan Y sama dengan 13. Masukin juga rumusnya A kali B pangkat X plus C. X-nya kita ganti dengan 2 dan hasilnya 13. Jadi persamaan ketiga. Lalu selanjutnya itu kurangi persamaan 2 dengan persamaan 1. Persamaan 2 itu kan A B plus C dikurangin persamaan 1 itu A plus C. Jadi di sini 7 kurangi 4, kita kurangin masing-masing kelasnya. AB plus C min A min C. Karena ini di sini ada kali, jadi A plus C jadi minus. Lalu ini habis, C-nya tinggal tinggal AB min A. Biar gampang kita tulis kayak gini. Sama dengan 7 kurangi 4, 3. Selanjutnya kurangi persamaan 3 dan 2. Dari persamaan 3 itu kita peroleh A kali B pangkat 2 plus C dikurangi persamaan 2 itu AB plus C. Dengan tadi Y-nya itu 13 min 7. Kurangin masing-masing ruasnya, kiri dan kanan. Hilangin kurungnya. Jadi AB kuadrat plus C min AB min C. Lalu 13 kurangi 7 itu kan 6. Setelah itu di ruas kirinya jadi seperti ini. Ini tuh dari sini ya, dari apa? Rumus C-nya itu hilang. Jadi A kali B kuadrat min B. Kalau misalnya dijabarin kan jadi AB kuadrat min AB. Atau bisa juga ditulis AB kali B min 1 sama dengan 6. Setelah itu kita substitusikan A. A itu tadi ini nih. Karena tadi di sini saya menulis A kali B min 1 sama dengan 3, bisa juga diubah jadi 3 per B min 1. Dengan C sama dengan 4 min A, itu diperoleh dari sini, persamaan 1. A plus C sama dengan 4. Kalau misalnya C-nya diganti di depan, jadi 4 min A. Terus, kita pertama tuh cari B dengan mensubstitusikan, pakai persamaan 3.
Dengan rumus AB kuadrat plus C sama dengan 13. A itu kita peroleh tadi 3 per B min 1 ditambah C. C itu rumusnya kan 4 min A. 4 dikurangi A-nya itu pakai yang 3 per B min 1 dengan 13. Terus ini dikeluarin aja dari kurung 3B kuadrat min 3. B min satunya dijadiin 1 plus 4. 4-nya dikeluarin dari kurung sama dengan 13. Selanjutnya dari sini dikeluarin, tiganya dikeluarin jadi yang di dalam kurung itu B kuadrat min 1 per B min 1. Tambah 4 sama dengan 13. Kita bisa faktorin B kuadrat min satunya jadi 3 kali B min 1 B plus 1 per B min 1 plus 4 sama dengan 13. Lalu hasil akhirnya itu 3 kali B plus 1 plus 4 sama dengan 13. 3B plus 3 plus 4 sama dengan 13. Jadi 3B plus 7 sama dengan 13. Terus 7-nya itu keluar jadi minus. Jadi 3B sama dengan 6. B-nya 2. Setelah B udah ketemu hasilnya, kita cari A. Tadi kan A rumusnya 3 per B min 1. Kita masukin ke rumus. Tadi kan yang kita udah ketahui B-nya 2. Jadinya 3 per 2 min 1. 3 per 1 sama dengan 3. Jadi udah ketemu A-nya 3. Lalu cari C. Cari C itu pakai rumus yang A plus C sama dengan 4. Terus A-nya tadi udah ketemu 3. C-nya belum ketemu. Terus sama dengan 4. Jadi tinggal ditukar aja. 4 min 3 sama dengan C-nya 1. Jadi udah ketemu A, B, C-nya dengan A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Kalau dimasukin di rumus, berarti fx sama dengan 3 kali 2x plus 1. Soal selanjutnya itu kita disuruh mencari f min 1 dan f3. Di sini yang saya peroleh f min 1, kita tinggal masukin pakai rumus yang sudah diketahui, yaitu A kali B pangkat x plus 1. A kali B pangkat A kali B pangkat X plus C. Masukin aja di sini 3 kali 2 min 1 plus 1 sama dengan 3 kali 2 pangkat min 1 itu setengah tambah 1 jadinya 2 setengah. Lalu yang F3 itu 3 kali 2 pangkat 3. 3 ini kita peroleh dari X-nya. Lalu 2 pangkat 3 8. 3 kali 8 24. 24 tambah 1 25. Jadi hasilnya F min 1 itu 2,5 dan F3 25. Soal selanjutnya, kita disuruh mencari bilangan bulat terkecil Z sehingga FZ itu lebih dari 1 juta. Pertama itu kita masukin pakai rumus yang tadi. Jadi 3 kali 2 pangkat Z per 1 lebih dari 1 juta. Di sini eh aku pindahin apa tandanya. Jadi 1 juta kurangi 1, 999,999. Nah, tiganya itu kita taruh ke bawah. Jadi 2 pangkat Z kali 999,999 per 3. Jadi 3333,333. Cara mencari dua terdekatnya itu kita bisa cari dua pangkat berapa yang mendekati ini. Yaitu saya menemukan 2 pangkat 18 dan 2 pangkat 19. Di 2 pangkat 18 itu masih kurang dari batas yang dicari, yaitu ini. Sedangkan 2 pangkat 19 itu melebihi batas yang dicari. Dengan soal tadi FZ lebih dari 1 juta, maka jawabannya Z-nya itu pangkat 19. Jadi Z-nya sebenarnya 19. Soal selanjutnya, bilangan bulat terbesar Z sehingga FZ itu mendekati kurang lebih 1001,001. Dimasukin dulu rumusnya 3 kali 2 pangkat Z plus 1 kalau dari sama dengan segini 1,001.
Nih, kayak tadi kita kurangi dulu, jadi dikurang satu, hasilnya 0,001 per 3 sama dengan sekian. Lalu kita cari dua pangkat berapa yang dia itu hasilnya ini. Di situ saya sudah menemukan hasilnya di -11,5507 dibulatin jadi -12. Lalu kita ke soal nomor 2 dengan grafik seperti ini. Diketahui fungsi logaritma fx sama dengan log ax dengan a adalah bilangan real non-negatif. Grafik fungsi y sama dengan fx ditunjukkan oleh gambar berikut. Soal yang ditanyakan, yang a, tentukan nilai f0 dan f1 jika ada. B, carilah titik x yang menghasilkan nilai fx sama dengan 1. C, tentukan nilai a. Dan D, tentukan domain dari fungsi fx. Yang pertama itu kita cari f0. Kita tahu kalau misalnya fx itu sama dengan log ax, sedangkan nol itu tidak terdefinisi ya f0 karena logaritma itu hanya bisa untuk x lebih dari nol. Jadi tidak ada, tidak terdefinisi. Lalu untuk f1-nya itu kita pakai log a1. Jadi untuk semua a lebih dari nol dan a tidak sama dengan satu, A0 itu sama dengan satu. Jadi hasil F1-nya sama dengan nol. Soal yang kedua, carilah titik X yang menghasilkan nilai Fx sama dengan satu. Kita masukin Fx sama dengan log AX dengan tadi Fx sama dengan satu ya. Terus log AX sama dengan satu. Nah, log AX ini sama dengan satu. Jadi A pangkat satu sama dengan X. X-nya itu sama dengan A. Jadi titik grafik koordinatnya itu A, satu. Lalu yang C, tentukan nilai A. Grafik ini memotong garis tinggi, Y sama dengan satu pada X sama dengan 3 jadi titiknya 3,1. Karena tadi hasil dari yang eh, soal B itu A,1, basis logaritma yang sesuai dengan grafik itu A sama dengan 3. Karena tadi yang Fx sama dengan satu. Ketika Fx-nya itu sama dengan satu, maka di sini X-nya 3, A-nya itu 3. Lalu yang D, tentukan domain fx-nya. Domain fungsi logaritma adalah semua bilangan real positif. Karena logaritma hanya terdefinisi x lebih dari nol. Jadi, domain fx sama dengan log A x 0 sampai tak hingga. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore.